Sampah. Inilah masalah yang membayangi negeri dengan populasi penduduk mencapai 250 juta orang. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, tak mengherankan sampah yang dihasilkan masyarakat Indonesia mencapai 11.330 ton setiap hari. Itu berarti secara rata-rata setiap orang menghasilkan sekitar 500 gram sampah per hari. Di antara gunungan sampah, masalah terberat muncul dari limbah non-organik yang sulit terurai secara alami. Misalnya puntung rokok yang terurai selama 10 tahun, plastik yang membutuhkan hingga 100 tahun agar bisa terurai, dan kaleng minuman ringan berbahan aluminium yang baru terurai setelah 80 tahun. Selain limbah-limbah tersebut, sampah non-organik yang makin meningkat jumlahnya adalah styrofoam. Bentuk polistiren yang dipadatkan dan dibentuk sesuai kebutuhan ini makin sering dimanfaatkan masyarakat. Misalnya untuk pembungkus makanan, pelindung barang elektronik, hiasan, dan berbagai hal lain. Meningkatnya penggunaan styrofoam oleh masyarakat ternyata memberikan ancaman serius pada kerusakan lingkungan. Berdasarkan penelitian, styrofoam tidak bisa terurai di alam dan merupakan salah satu bentuk limbah yang paling sulit diolah. Kalau dilihat dari sifatnya, ternyata styrofoam sangat berbahaya dibandingkan dengan plastik sekalipun. Ya. Kalau plastik itu masih ada harapan untuk terurai di lingkungan, walaupun perlu waktu ratusan tahun. Tapi kalau styrofoam nampaknya tidak ada referensi yang mengatakan bahwa styrofoam bisa terurai. Sifat styrofoam yang tak bisa terurai menjadi dilema cukup berat untuk ditanggulangi. Pembuangan limbah secara langsung akan memberikan efek buruk berkepanjangan bagi ekosistem alam. Sementara membakar limbah styrofoam akan memberikan dampak sangat buruk bagi kesehatan bila masuk ke sistem pernafasan. Hingga saat ini penggunaan styrofoam belum sebesar penggunaan plastik. Namun ternyata dampak buruk styrofoam jauh lebih besar. Tak hanya berbahaya saat sudah menjadi limbah, kandungan bahan styrofoam menyimpan ancaman penyakit saat masih dipakai. Belum ada data untuk khusus styrofoam. Tapi kalau plastik memang ada, tapi kalau styrofoam memang belum. Nampaknya sekitar ya mungkin 2-3% lah, Mas. Tetapi itu tadi bukan berarti kecil itu tidak berbahaya, karena itu tadi kami sampaikan, karena bahayanya tidak bisa terurai, inilah yang sebetulnya sangat membahayakan bagi lingkungan dan kesehatan. Karena di dalam styrofoam mengandung 3 unsur paling enggak, ada benzen, stiren, dan karsinogen. Nah ini yang tadi kalau untuk kemasan makanan itu sangat karena begitu mudahnya untuk bereaksi dengan makanan, terutama yang mengandung minyak dan lemak, apalagi kalau makanannya panas, ini yang bisa membahayakan bagi kita. Nah bahayanya kalau bensin tadi bisa masuk ke dalam, kalau bereaksi dengan makanan masuk dalam tubuh, kemudian masuk ke jaringan darah, nah ini bisa merusak sumsum tulang belakang yang bisa menyebabkan anemia karena produksi sel darah merah akan terganggu. Sementara kalau yang stiren tadi bisa menyebabkan merusak saraf, bisa gelisah, susah tidur, dan akhirnya juga anemia. Jadi yang karsinogen jelas bisa menyebabkan kanker. Jadi begitu bahayanya styrofoam.
Selain untuk dijadikan wadah atau pembungkus makanan, styrofoam sering dibentuk untuk berbagai kebutuhan. Salah satunya adalah dibentuk menjadi pelindung barang-barang elektronik berukuran besar. Ukuran yang besar tersebut membuat tumpukan sampah styrofoam menjadi makin sulit ditanggulangi dan diolah. Apalagi styrofoam yang sudah menjadi sampah tak bisa langsung dialihfungsikan untuk kepentingan lain. Namun tak semua orang kehabisan akal mengolah limbah ini yang terus menggunung dan merusak lingkungan ini. Sampah styrofoam ternyata dapat diolah menjadi bahan lain yang berdaya guna tinggi seperti bahan pembuatan karya seni. Melestarikan lingkungan. Jadi untuk melestarikan lingkungan, jadi peduli lingkungan, itu aja. Seperti limbah lain yang sulit diurai, dibutuhkan upaya tepat dalam pengolahan limbah styrofoam. Daur ulang menjadi salah satu cara efektif dan efisien mengurangi akibat buruk dari limbah styrofoam sekaligus bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Masalah limbah seakan tak pernah habis untuk ditanggulangi. Terutama limbah styrofoam yang makin lama semakin menumpuk, mengingat sampah styrofoam tak bisa terurai secara alami. Namun, di tengah masalah seringkali muncul kreativitas sebagai solusi. Soal sampah, salah satu solusinya adalah mendaur ulang limbah untuk dijadikan barang lain dengan nilai ekonomi tinggi. Sifat styrofoam yang lentur menjadikan bahan ini bisa dimanfaatkan untuk dijadikan bentuk lain. Inilah yang menginspirasi beberapa seniman untuk mendaur ulang styrofoam dengan mengubahnya menjadi clay styrofoam. Bermula dari kepedulian pada lingkungan dan kebutuhan bahan alternatif pembuatan karya seni, clay styrofoam kini mulai dijadikan bahan utama penyaluran ekspresi seni.
awalnya hanya mengurangi polusi aja awalnya sama mengurangi sampah itu aja. Nah, tapi lama-lama ke depannya ya bisa menghasilkan duit gitu. Kreativitas memang bisa mengubah sesuatu yang buruk menjadi indah. Tumpukan styrofoam yang menjadi limbah perusak lingkungan berubah menjadi tumpukan sumber inspirasi karya seni. Hasilnya adalah karya instalasi yang mengagumkan. Buat. Tak hanya dalam bentuk instalasi, limbah styrofoam tampil mempesona dalam beragam bentuk kesenian lain. Tak ada sisa tampilan sampah pada karya-karya ini. Yang terlihat adalah karya seni yang dapat mempercantik ruangan di rumah. Yang paling menarik sebenarnya kita ini mendaur ulang sampah ya menjadi karya seni yang akan nilai jualnya itu bisa lebih ya untuk ini ke sana. Di samping praktis, mudah didapat, terus pengerjaannya mudah tadi ya ininya, kuat dan sangat tahan lama ini untuk di outdoor maupun untuk indoor. Karya seni dengan bahan clay styrofoam menjadi karya seni dengan nilai tambah, yaitu pelestarian lingkungan. Keunikan lain dari bahan limbah styrofoam ini terletak pada kemudahan mendapatkan bahan. Tumpukan styrofoam yang tadinya menyumbat sungai dan menyebabkan banjir disulap menjadi rangkaian barang-barang yang bisa dipajang untuk memanjakan mata.
beberapa daerah, pengolahan limbah styrofoam bahkan lebih canggih dan memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat. Sampah styrofoam secara signifikan menjadi bagian dalam pemanfaatan green technology atau teknologi berbasis lingkungan. Misalnya warga Kampung Sukun Yogyakarta yang mendirikan paguyuban sukunan bersemi untuk mengolah sampah styrofoam. Di daerah ini, styrofoam dikumpulkan lalu digiling untuk dijadikan bahan utama pembuatan batako styrofoam. Butiran styrofoam dicampur pasir dan semen dengan perbandingan 50% styrofoam, 40% pasir, dan 10% semen. Pemanfaatan styrofoam sebagai bahan utama batako bisa menghemat pemakaian pasir hingga 50%, yang berarti semakin memberi nilai tambah dalam pelestarian lingkungan. Karena di sini itu sudah ada pengelolaan sampah dan itu styrofoam itu sendiri tidak laku dijual, dan kalau dibakar yang mencemari udara, kalau di tanah itu tidak bisa melebur bersatu dengan tanah. Itu satu-satunya jalan itu direkayasa kalau styrofoam itu dicampur semen dengan pasir itu dijadikan batako. Jadi di sini tidak mengambil bahan yang lain karena bahan-bahan yang lain itu laku dijual, kalau terutama dalam persampahan itu. Ciri fisik batako styrofoam hampir sama dengan ukuran bata merah. Namun hasil dari teknologi berbasis lingkungan ini memiliki beberapa kelebihan dibanding batu bata biasa, yaitu kedap suara, ringan, dan lebih berserat dibanding semen. Berbagai kelebihan itu mulai dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Ini rasanya setelah jadi bangunan rasanya lebih dingin daripada batako seperti itu. Contohnya seperti itu.
Dengan banyaknya keunggulan dan besarnya dampak positif yang bisa dirasakan masyarakat atas daur ulang styrofoam ini, Batako Styrofoam harus semakin dikembangkan. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam keberhasilan Batako Styrofoam sebagai teknologi ramah lingkungan yang bisa meningkatkan roda perekonomian. Saat ini pemanfaatan Batako Styrofoam belum terlalu besar. Namun peningkatan jumlah pemesanan menjadi tanda bahwa hasil teknologi ini semakin diminati masyarakat. Apalagi Batako Styrofoam masih memiliki kelebihan lain yang menguntungkan bila digunakan dalam konstruksi bangunan. Berdasarkan uji penelitian di Universitas Gadjah Mada, Batako Styrofoam ternyata lebih tahan gempa sehingga cocok untuk dijadikan fondasi bangunan. Jadi bagaimana campurnya kita rancang supaya kekuatannya memenuhi standar yang diinginkan. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai kedap suara, tentu saja karena ini semacam isolasi, ya, jadi bisa kedap suara dan juga isolator bahan panas. Mencari solusi bagaimana juga ikut kampanye green technology. Jadi limbah-limbah yang ada ini kita gunakan, manfaatkan. Nah, seperti ini limbah dari potongan. Kalau ini yang ini adalah limbah dari serutan, jadi kita serut seperti ini, ya. Nah, kalau dilihat dari harga, ini memang tidak bisa kita lihat secara parsial. Misalnya harga satu Batako styrofoam dengan satu Batako dari beton itu murah mana? Tidak bisa seperti itu. Kita harus lihatnya secara komprehensif. Jadi suatu bangunan gedung 5 lantai, 6 lantai dibangun dengan menggunakan bahan styrofoam, itu akan lebih ringan. Dengan berbagai tes dan pengujian, Batako Styrofoam dapat disempurnakan untuk menjadi salah satu bahan bangunan pilihan dengan berbagai keunggulan bila dibandingkan dengan bahan bangunan lain. Peran serta pemerintah daerah akan menambah daya jual dan kepopuleran Batako Styrofoam ini, sehingga lebih mudah dipasarkan dan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.